Selamat hari Minggu adik-adik KKR yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Luar biasa. Hari ini kita ibadah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, kita hari ini dilayani dari kakak-kakak KKR Klasis Jakarta Banten oleh Runggun Tanjung Priuk. Bersama ini kakak ajak Kak Tanti, Kak Yeni, Kak Maya, dan nanti kita akan dilayani dengan Detaser William Wahyu Sembiring. Adik-adik, sebagai rasa ucapan syukur, kita mau bernyanyi halo halo, hello hello, hola hola. Ayo semua bangkit berdiri. Ajak papa mama, adik kakak, adik-adik boleh bertepuk tangan dan bergoyang memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan menyanyikan lagu pujian, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik, kita berdoa, semua ambil sikap duduk yang manis dengan sopan dan hormat. Karena kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Engkau memberkati peralatan kami, berkati kesehatan kami, dan kami boleh bernyanyi, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami. Karena kami berdoa nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat gak lagu King Kong badannya besar? Kakak tahu, adik-adik pasti favorit dengan lagu ini. Tahu gak siapa penciptanya? Kakak kasih tahu ya. Penciptanya adalah almarhum Pendeta Rasmidi Sembiring. Nah, pendeta ini baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Ada lagi satu lagu yang pendeta bagikan supaya kita boleh pelajari bersama-sama. Kakak mau adik-adik belajar lagu ini ya. Judulnya Hormatilah Ayahmu dan Hormatilah Ibumu. Hormatilah ayahmu, hormatilah
saatnya kita akan menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Ayo semua bangkit berdiri, ajak mama papa kita bernyanyi bersama. Together, ya. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita nyanyi dengan sikap yang hormat dan sopan di hadapan Tuhan. Yuk. Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Detaser William Wahyu Sembiring. Adik-adik yang baik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan supaya kami bisa tertib dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, sekali lagi Abang sapa. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, Abang percaya, yakin banget kalian semua yang ada di rumah dimanapun pasti dengan suasana yang semangat, pasti dengan semangat yang sukacita besar. Karena ini hari Minggu, betul sekali. Hari Minggu waktunya kita menyembah Tuhan. Hari Minggu waktunya kita memuji Tuhan. Hari Minggu waktunya kita sama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mungkin banyak adik-adik yang belum kenal nih sama Abang. Ya, ada katanya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, makanya Abang mau perkenalkan diri. Nama Abang William Wahyu Sembiring. Ya, saat ini Abang menjadi detaser di GBKP Runggun Tanjung Priuk, Jakarta. Ya, di ibu kota negara kita Indonesia. Ya, Abang Bre-Bre Tarigan. Jadi teman-teman bisa panggil Abang ya, Bang William atau Detaser William, itu terserah dari teman-teman. Kami juga mengucapkan menjuah-juah manbandu krina orang tua kami, sinemani agi-agi kami guna melaksanakan ibadah Minggu Baswari Sesendah. Bagi krina pelayan, tapi pendeta-pendeta GBKP si ikut ibadah endah. Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya temanya hari ini apa ya? Sudah ada yang tahu ayatnya? Atau mau buru-buru tahu ayat hafalannya? Tunggu dulu. Kita sama-sama hari ini mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Namanya adalah Naaman. Ya? Namanya adalah Naaman. Naaman itu siapa, Bang? Atau sudah ada yang pernah dengar? Atau ada yang namanya Naaman? Atau ada yang nama temannya Naaman? Nah, saat ini Abang mau munculkan satu cuplikan video supaya teman-teman bisa mengerti lebih dalam tentang cerita Naaman yang akan kita bahas dan kita pelajari hari ini. Jadi mari kita lihat, saksikan videonya. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana.
Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cuplikan video tadi. Gimana menurut adik-adik? Sudah tahu kan siapa Naaman itu? Sudah tahu kan bagaimana kisah hidupnya? Sudah tahu kan bagaimana perjalanan hidupnya? Nah, hari Minggu ini kita dibawa, adik-adik dibawa untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema ikut berperan. Ya, temanya ikut berperan. Bahan Alkitabnya dari cerita Naaman tadi diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Izinkan abang di sini membacakannya secara singkat sama kita. Biarpun tadi teman-teman sudah melihat videonya, tapi alangkah baiknya kita juga baca firman Tuhan di Alkitab kita. Boleh adik-adik baca dan buka Alkitabnya, abang bacakan dari sini. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia daripada penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukannya kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan persepuluhan talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, sampai di sini pembacaan kita tentang firman Tuhan hari ini. Memang kalau tadi adik-adik lihat dari videonya, tentu adik-adik sudah ngerti ya, sudah melihat bagaimana kondisi yang namanya Naaman. Dia ini panglima tentara adik-adik. Yang namanya panglima tentara pasti orangnya kuat, orangnya pemberani, orangnya bisa diandalkan. Ada yang di sini jadi cita-citanya jadi tentara mungkin? Ya, orangnya harus pasti kuat.
harus bisa berani. Tapi pada saat ini, pada saat itu Naaman sedang sakit adik-adik. Ya, sakitnya juga nggak main-main. Tadi dia bilang sakitnya sakit kusta. Ya, sakit kusta. Apa itu sakit kusta ya? Itu semacam penyakit kulit adik-adik. Kalau zaman dahulu obatnya sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan sampai bisa menjadi penyakit yang berbahaya. Ya, makanya pada saat itu Naaman sudah gelisah hatinya, sudah takut, sudah nggak tahu mau ngapain lagi nih. Aku tengah kena sakit kusta, apa yang harus kulakukan? Tapi untunglah dia punya seorang pelayan istrinya tadi, memberitahukan bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan. Kemudian Naaman pergi, sampai ke sana, dia bertemu dengan suruhan nabi tadi, dan suruhan nabi tadi menyuruh Naaman untuk berendam 7 kali di sungai Yordan. Tetapi pada awalnya Naaman malah tidak mau. Dia sombong adik-adik, masa aku yang seorang panglima, orang yang hebat, harus berendam di sungai Yordan yang kotor katanya. Tetapi karena ada penjaganya yang mengingatkan dia, ayolah patuhi saja apa yang dikatakan nabi itu. Maka Naaman pun mengikuti perintahnya. Dan luar biasanya, setelah 7 kali berendam masuk dari sungai Yordan, Naaman pun sembuh. Ya adik-adik, Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Hilang semua borok-borok di tangannya, di badannya, di mukanya. Hilang semua sakitnya. Luar biasa adik-adik. Luar biasa yang diceritakan kepada kita. Kira-kira apa ya yang membuat Naaman sembuh? Kira-kira kenapa ya Naaman bisa sembuh adik-adik? Sudah pasti karena Tuhan Allah kita. Melalui nabinya Elisa, Naaman disembuhkan, Naaman ditahirkan, Naaman dipulihkan. Naaman yang dulu orang yang mungkin menganggap dirinya hebat, harus mau disuruh mandi di sungai yang kotor. Naaman yang seorang panglima pemberani, sudah menang beratus-ratus kali, sudah mengalahkan musuh, harus mau disuruh masuk ke dalam sungai yang tidak dikenal. Dan apa yang bisa kita ambil ceritanya hari ini adik-adik? Kalau tema kita yang namanya ikut berperan. Naaman berperan sebagai apa? Elisa berperan sebagai apa? Dan kita adik-adik berperan sebagai apa? Ya, kalau Naaman dia tetap mengeraskan hatinya dan sombong, sudah pasti tidak akan mungkin sembuh. Tetapi karena dia mau mengikuti perannya sebagai orang yang sakit, mau mengikuti perannya sebagai orang yang harus mau disuruh perintah oleh Tuhan, maka dia pun sembuh. Adik-adik, ada 3 hal yang penting kita bawa dari cerita hari ini, sebagaimana adik-adik sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga. Apa peran adik-adik di tengah-tengah keluarga? Ya, sudah pasti peran dan tugas adik-adik yang utama adalah belajar. Iya. Balik lagi nih kita berbicara tentang belajar. Ya, mungkin sudah setahun lebih adik-adik harus mengikuti yang namanya pembelajaran online di berbagai daerah karena kondisi pandemi Covid seperti ini. Ya, tetapi perlu sekali adik-adik diketahui, kita harus tetap mematuhi semua anjuran dan ajakan pemerintah. Makanya yang pertama yang harus kita ingat hari ini adalah kita anak-anak Tuhan harus mau patuh dan taat. Peran kita sebagai anak-anak di keluarga, sebagai orang terpelajar, harus mau patuh dan taat. Ya, patuh sama apa kata mama bapaknya, patuh apa kata bapak mama kita,
patuh apa kata nenek kita, bolang kita, patuh atau apa kata abang kakak kita, patuh apa kata guru sekolah minggu kita. Walaupun pada saat ini adik-adik mungkin susah untuk kemana-mana, susah untuk pergi karena kondisi pandemi seperti ini. Tapi adik-adik harus selalu mau patuh dan taat. Karena percayalah, yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggu kita, yang diberikan oleh abang kakak kita, pasti yang terbaik untuk adik-adik. Karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat adik-adik di dunia ini. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua jangan sombong. Ya, Tuhan itu paling gak suka dengan anak-anak yang sombong. Bahkan Naaman tadi kita lihat, kalau dia masih sombong dan tidak mau mengikuti perintah Nabi Elisa, dia tidak akan sembuh. Ya, jadi tidak boleh sombong. Kalau adik-adik punya sesuatu, ya kalian harus bersyukur. Jangan memamerkan terlalu berlebihan kepada orang lain, tapi coba membantu mereka. Ya, jangan jadi anak yang sombong, karena semua yang adik-adik punya, semua yang adik-adik miliki, itu semua adalah punya Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang adik-adik harus pegang dan bawa hari ini, mau mendengarkan nasihat orang yang lebih tua ataupun orang lain. Mau mendengarkan nasihat dari papa mama, bapak mama, bolang nenek kita semuanya. Karena mereka adalah wakil Tuhan bagi adik-adik. Sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi anak-anak yang baik. Jadi ikutilah peran adik-adik pada saat ini sebagai anak-anak di tengah keluarga. Harus mau menuruti apa kata mama papanya, bapak mamanya, guru sekolah minggunya. Kalau dibilang jangan keluar main-main, coba menurut, ikuti. Kalau dibilang mama sama papanya, bapak mamanya, ayo belajar, ayo tidur sudah malam, ayo diikuti. Mungkin adik-adik terasa dikekang gitu, tapi tidak adik-adik. Yang mau abang katakan pada saat ini adalah semua cara orang tua kita untuk mendidik kita, untuk merawat kita, semuanya untuk kebaikan adik-adik. Maka percayalah, pada hari ini Tuhan mengingatkan adik-adikku semuanya lewat kisah seorang Naaman, sang panglima perang yang luar biasa itu. Dia yang hebat dan kuat saja bisa terkena penyakit. Dan ketika harus sembuh, dia mau mengikuti perintah dan mendengarkan nasihat orang sekitarnya. Begitupun adik-adik. Semuanya, dengarkan nasihat orang tua kita. Dengarkan nasihat kakak guru sekolah minggu kita. Berkali-kali abang katakan pada saat ini. Karena mungkin di situasi-situasi ke depannya, kita tidak tahu seperti apa yang terjadi adik-adik. Tapi satu hal yang pasti, tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan juga akan menyertai adik-adik dan keluarga. Dan pada saat ini, jikalaupun ada yang sakit di tengah-tengah keluarga adik-adik, adik-adik mungkin sedang sakit, minta permohonan, minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan kasih jalan. Seperti Naaman tadi, ketika dia mau berserah, ketika dia mau menuruti perintah, maka dia sembuh. Dan percayalah, Tuhan juga karuniakan kesembuhan dan sukacita ke dalam keluarga adik-adik pada hari ini. Amin, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang luar biasa yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan untuk belajar dari seorang tokoh, yaitu Naaman Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu, sekolah minggu, GBKP, dimanapun kami berada, bisa menjadi Naaman yang mau taat dan mendengarkan orang-orang sekitarnya demi kebaikannya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Bawa Persembahanmu. Yuk kita nyanyi sama-sama.
adik-adik, sekarang saatnya kita akan membacakan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Galatia 6 ayat 2. Adik-adik nanti hafalkan ya. Ayatnya ada nanti diketik di bawah. Oke? Selamat menghafal. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengatakan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah, atas kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam semua kehidupan kami, terutama anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari Minggu ini, kami boleh beribadah bersama sebagai satu kesatuan GBKP, KKR, dimanapun kami berada Tuhan, melalui aplikasi internet, YouTube yang kami gunakan. Kami bersyukur oleh pertemuan yang boleh kami lakukan secara virtual ini. Itu semua hanya karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Pada saat ini ya Allah, kami ingin berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu KKR GBKP dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menjagai dan melindungi mereka, terkhususnya mereka yang masih berada dalam usia-usia masa-masa sekolah. Kiranya Tuhan memberikan mereka pengetahuan yang baik, Tuhan berikan hati yang baik, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dalam mereka menjalani semua proses persekolahannya pada saat ini. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi yang masih belum usai ini Tuhan, di beberapa tempat di negara ini, anak-anak KKR, GBKP, mungkin tidak bisa masuk ke dalam sekolah dengan baik sudah berapa lama. Tapi kami percaya Tuhan, kami masih percaya bahwa suatu saat di hari depan nanti Tuhan berikan kesempatan yang lebih baik lagi kepada kami, supaya kami bisa berkumpul bersekolah bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu selalu kepada adik-adik kami, supaya mereka tetap berada dalam semangat, supaya mereka tetap menggapai impian cita-citanya melalui persekolahan dan pendidikan yang mereka jalani. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menjamah mereka. Tuhan yang mengangkat sakit penyakitnya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia, supaya dia pun tetap berada dalam tangan Tuhan dan memperoleh kesembuhan daripada Tuhan saja. Begitupun Tuhan kami berdoa untuk seluruh orang tua kami dari anak-anak KKR pada saat ini Tuhan. Engkau tahu bagaimana kondisi kehidupan yang kami alami oleh karena pandemi ini. Tapi kami masih memohon berkat daripada Tuhan, memohon pasu-pasu daripada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan saja yang memberikan kami rezeki, memberikan orang tua kami kekuatan, memberikan orang tua kami kesehatan, juga semangat dalam menjalani hidup dan juga mendidik adik-adik kami. Biar tangan penyertaan Tuhan selalu berada di orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan mereka penjagaan yang luar biasa, sehingga mereka pun terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Begitupun Tuhan kami berdoa untuk seluruh kakak guru sekolah minggu yang kami miliki di GBKP ini. Kiranya Tuhan yang tambahkan semangat-semangat ke dalam dirinya, Tuhan tambahkan kreativitasnya, Tuhan tambahkan semangat yang luar biasa, agar terus melayani, bahkan di dalam situasi pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan saja memberkati mereka. Begitupun Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu GBKP kami secara utuh semuanya. Tuhan saja yang melindungi kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan jagai gereja ini supaya kami pun terus tumbuh dan berkembang sebagaimana Tuhan mau kami sebagai gereja. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami pada saat ini. Kiranya persembahan ini pun berguna bagi pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan semua kehidupan kami menyerahkan adik-adik kami menyerahkan semua orang tua kami, meskipun kami berpisah nanti dari ruang Zoom ini, dari ruang YouTube ini Tuhan. Tapi Tuhan saja yang tetap menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebagai rasa ucapan syukur, mari kita nyanyikan bersama, Bapa terima kasih.